IDN Global mempersembahkan seminar kiat untuk bisa bekerja di lembaga internasional. Khususnya mungkin untuk mereka yang sedang berpikir untuk mengembangkan karir, bagi yang sebentar lagi akan memasuki dunia kerja, bahkan bagi mereka yang masih SMA, yang masih bingung mau pilih jurusan apa nantinya. Hadir bersama saya di studio, thanks to technology, thanks to all of you, para narasumber yang sudah hadir bersama saya secara online di tempat masing-masing. Mungkin saya perkenalkan ladies first, Ibu Maya Juwita. Selamat malam Ibu Maya. Ibu Maya di Indonesia ya. Nah, kemudian Bapak Said Saidansyah juga ada di Jakarta saat ini. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Pak Yurdi Yasmi. Selamat malam Pak Yurdi. Pak Yurdi di Kamboja ya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Iya, kami harapkan 1,5 jam ke depan akan memberikan banyak masukan bagi para peserta yang hadir. Presentasi para narasumber dan juga e-certificate akan di-share kepada semua peserta setelah acara ini selesai. Dan selambat-lambatnya 1 minggu dari sekarang. Para peserta akan di-mute ya, dan mungkin selama ini di-mute saja selama paparan berlangsung. Baiklah, kita segera mulai acara ini dengan mempersilahkan narasumber yang pertama. Bapak Said Saidansyah. Izinkan saya perkenalkan sedikit, Pak Said Saidansyah adalah Deputy Country Director ADB Indonesia dan Presiden of Indonesian Diaspora Network Global. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum UI, kemudian LLM degree beliau diselesaikan di University of London melalui program beasiswa dari pemerintah Inggris. Pak Said Saidansyah saat ini menjadi orang kedua di ADB Indonesia. Pengalaman dan pengetahuan beliau tentang apa sih lembaga internasional, apa saja yang mesti disiapkan, dan lain-lain pastinya bisa menambah pengetahuan kita. Silahkan Pak Said. Terima kasih Ibu Munik atas perkenalannya. Saya akan mulai presentasi, tapi terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, baik yang mahasiswa, baik yang sudah profesional, ibu rumah tangga, dan media, dan sebagainya. Saya akan berbicara tentang apa itu lembaga internasional dan apa yang perlu dipersiapkan jika kita ingin bekerja di lembaga internasional. Saya akan coba share screen. Oke. Jadi kiat-kiat berkarir di lembaga internasional. Nah, apa itu lembaga internasional? Ini adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh berbagai negara atau berbagai negara bersama lembaga internasional lainnya yang didasarkan atas suatu perjanjian internasional atau traktat. Nah, jadi di situ saya paparkan beberapa contoh dari lembaga internasional. Jadi contohnya itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu ada lembaga khusus PBB. Jadi ini adalah UN Specialized Agencies, jadi ada WHO, IFAD, FAO, IMF, dan sebagainya. Terus ada lembaga keuangan internasional, yaitu ADB, World Bank, Islamic Development Bank, AIIB, dan sebagainya. Terus ada juga NGO internasional, dari Oxfam, Plan Internasional, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk kerja di lembaga internasional? Nah, ini saya akan paparkan ya secara umum, nanti kita bisa melakukan pendalaman ketika mungkin di sesi tanya jawab. Pertama, kita harus berani keluar dari comfort zone, ambil resiko, lakukan itu segera. Karena memang bekerja di lembaga internasional ini nature-nya itu berbeda dari bekerja di lembaga lain ya. Jadi kadang-kadang itu kita dengan kerja di situ ada ketentuan, ada hal-hal tertentu yang membuat kita harus keluar dari comfort zone. Jadi memang itu harus kita lakukan segera ya. Untuk bisa comfort zone itu harus kita jangan terlalu lama di comfort zone untuk kita bisa sukses. Terus ada kemampuan mendasar. Tentu ada hard skills, ada soft skills ya. Hard skills itu pendidikan. Biasanya untuk bisa bekerja di lembaga internasional itu, maka seseorang harus memiliki pendidikan
S1 dengan masa kerja yang cukup lama atau S2, terus juga punya kemampuan teknis yang cukup baik dan mampu memberikan hasil. Harus result oriented. Terus juga masalah soft skills. Kemampuan komunikasi harus baik, verbal dan non-verbal. Memiliki penampilan yang meyakinkan sesuai dengan kultur organisasi. Jadi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwa penampilan itu tidak hanya penampilan tidak mesti penampilan formal, tetapi juga penampilan yang sesuai dengan kultur organisasi. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik ya, baik dengan atasan, kolega maupun bawahan. Selain itu juga harus ada keseimbangan IQ dan EQ. Jadi terkadang kalau kita misalnya ingin bekerja di sebuah lembaga ya yang multikultural seperti itu, kita harus memahami bahwa tidak hanya masalah IQ yang penting, tapi itu kematangan emosional yang juga sangat penting. Apalagi di dalam sebuah organisasi yang multikultural ya, di mana orang memiliki latar belakang yang berbeda, di mana value system itu cukup universal, begitu ya. Jadi dengan bentuk organisasi yang seperti itu, maka kecerdasan itu tidak cukup, harus ada kematangan emosional. Ya, bahkan di sini ini kok saya nggak bisa ini ya. Sorry, ini kok. Sorry, ini ada sedikit masalah. Jadi tadi juga saya juga sebutkan belum ini, altitude itu ketinggian kita dalam berkarir itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kita, oleh hard skills kita, itu mungkin sama dengan ini, tapi juga oleh attitude ya. Jadi altitude itu adalah aptitude dan attitude. Dan ini sama. Jadi untuk kita bisa sukses, kecerdasan yang tinggi itu penting. Tapi kematangan emosional itu tidak kalah penting ya. Di EQ itu adalah faktor penting untuk menentukan kesuksesan karir kita, apalagi dalam organisasi multikultural atau dalam lembaga seperti lembaga internasional. Terus kita harus memiliki mentalitas yang tepat ya. Jadi the right mentality. Jadi kita itu harus memiliki growth mentality, mau dan mampu berubah diri menjadi lebih baik. Tantangan, dan kita harus punya tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Dan mau melakukan refleksi terhadap kritik yang konstruktif. Bersedia pelajari hal yang baru. Itu adalah growth mentality. Ya. Fixed mentality itu orang takut gagal, sehingga tidak ingin mencoba hal baru. Jadi, saya tidak ingin bekerja di lembaga internasional, karena ini saya biasa dengan budaya lokal atau budaya Indonesia. Saya kalau di situ budayanya adalah budaya yang berbeda dengan saya. Nah, itu jangan. Hanya ingin melakukan apa yang dikuasainya. Nah, menerima kritikan sebagai serangan pribadi, nyaman dengan apa yang dimilikinya. Jadi, itu fixed mentality itu harus dibuang jauh-jauh. Kita harus memiliki growth mentality. Dan itu adalah hal yang juga penting untuk kita bisa berkembang di lembaga internasional ya. Jadi growth mentality itu adalah hal yang perlu kita bina. Itu sesuatu hal yang bisa kita bina ya, hal yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Jadi ingat ya, walaupun misalnya kita adalah seorang expert di bidang ini atau belajar di bidang tertentu, tetapi jangan kita juga terpaku bahwa kita hanya ingin berkembang di situ saja. Jadi kita harus membuka diri, mau menjadi lebih baik. Jadi prinsipnya itu how to make a better version of ourselves every single day, gitu ya. Dan itu juga merupakan hal yang menurut saya penting ketika kita bekerja di lembaga multikultural. Faktor lain yang penting itu adalah integritas. Ya. Integritas itu adalah salah satu aset terpenting kita. Jadi pastikan apa yang kita lakukan juga tidak mengganggu conscience kita. Tidak memiliki toleransi terhadap korupsi dan fraud. Jadi saya ambil contoh ya. Misalnya saya bekerja di ADB. Dalam pekerjaan saya di ADB itu, saya tidak boleh menerima sesuatu lebih dari jumlah tertentu dari orang lain. Saya misalnya harus melakukan rekrutmen terhadap konsultan atau terhadap orang tertentu. Saya tidak boleh misalnya pergi makan, kalau saya kenal mereka,
atau misalnya dalam melakukan proyek makan siang dengan mereka, saya tidak boleh saya dibayari oleh konsultan tersebut. Karena kalau saya dibayar oleh konsultan tersebut, maka hal itu bisa mengganggu, bisa juga dianggap sebagai hal yang mengganggu integritas kita ya, bisa mengkompromis putusan-putusan kita. Jadi integritas itu adalah hal yang penting. Jadi untuk bisa kerja di lembaga internasional dengan baik, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah integritas. Terus kita harus memiliki mentalitas yang tepat ya. Kita harus memiliki growth mentality. Itu harus kita kembangkan. Terus kita juga harus memiliki keseimbangan IQ dan EQ. Dan kita harus memiliki tetap kemampuan mendasar, harus pendidikan yang cukup, kemampuan teknis, mampu memberikan hasil, harus result oriented, itu penting. Soft skills, kemampuan komunikasi verbal dan non verbal itu penting. Jadi kita satu hal ya, mungkin saya kembali lagi ke isu ini. Satu hal yang saya perhatikan, kalau bangsa kita itu sebenarnya hard skills-nya tidak kalah, tetapi kita itu sering kerepotan dalam konteks soft skills. Jadi kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Terus juga memberikan cue untuk komunikasi non-verbal untuk menandakan bahwa kita ini adalah, kita menguasai persoalan, atau kita ini percaya diri. Hal itu yang kita perbaiki. Terus juga bicara straight to the point, langsung pada poinnya gitu ya. Tidak bertele-tele. Nah, terus tadi penampilan yang sudah saya sampaikan, membangun hubungan, networking. Ini juga sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita bekerja di sebuah lembaga internasional, networking kita itu hanya dengan sesama orang Indonesia atau dengan orang yang satu bidang aja dengan kita. Kita harus bisa membangun hubungan yang baik. Tapi hal-hal seperti ini yang saya sampaikan bisa kita kembangkan di dalam tanya jawab. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya untuk diaspora seminar saat ini. Saya kembalikan kepada pagi, siang, malam hari ini. Terima kasih Over Pak to you, Said. Ibu Monique. Wow, ini aja dari presentasi ini mungkin nanti akan banyak pertanyaan dari para peserta. Silahkan nanti kita akan berikan kesempatan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekarang izinkan kita meneruskan dulu paparan berikutnya dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Yurdi Yasmi. Pak Yurdi atau Dr. Yurdi Yasmi ini adalah Director for Southeast Asia at International Rice Research Institute atau IRRI. Beliau juga adalah Vice President for Project Development of Indonesian Diaspora Network Global. Posisinya sekarang ada di Kamboja. Tadi di awal kita sempat mungkin secara singkat membaca profil beliau, tetapi secara singkat saya bisa bacakan di sini pengalaman beliau yang luar biasa di lembaga internasional seperti misalnya di FAO of the United Nations, ICRAF dan lain sebagainya. Nanti beliau pasti bisa menceritakan apa-apa saja pengalaman beliau kiat sehingga beliau bisa ada di lembaga internasional. Gelar PhD dan MSc dari Pak Yurdi diraih di Wageningen University di Belanda. Yang luar biasa juga, beliau menguasai bahasa Spanyol, Belanda, Thailand, dan Inggris tentunya. Nah, pengalaman beliau ini dari awal karir hingga pencapaiannya sampai sekarang pasti akan jadi masukan yang bagus buat kita semua. Pak Yurdi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Monique. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam hangat dari Phnom Penh. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Saya akan memberikan presentasi singkat sebagai pengantar diskusi kita. Saya akan coba share ya. Mohon konfirmasinya Bu Monique bisa dilihat ya? Ya, bisa dilihat, tapi belum full screen ya Pak. Tapi sudah bisa dilihat. Ya, bagus. Terima kasih. Presentasi saya malam ini berjudul Kiat untuk bisa berkarir di berbagai lembaga internasional ya. Jadi ini sedikit saja sebagai pembukaan atau disclaimer. Apa yang saya presentasikan di sini bukanlah mencerminkan pandangan dari institusi saya bekerja, tapi lebih kepada
pandangan dari saya sendiri atau personal perspective berdasarkan pengalaman saya bekerja di berbagai lembaga internasional ya. Sampai saat ini saya sudah bekerja di 6 lembaga internasional di berbagai tempat. Sebagian besar di Asia dan Pasifik, tapi saya juga pernah lama di Belanda. Oke. Yang ingin saya katakan pertama, dan ini harus dicamkan oleh terutama anak-anak muda, bahwa kesempatan untuk berkarir di lembaga-lembaga internasional itu terbuka lebar sekali ya. Misalnya saja di FAO dari ini adalah salah satu lembaga di bawah PBB. Indonesia itu kalau dilihat di bagian bawah ini adalah negara yang tingkat keterwakilannya masih di bawah kuota ya. Artinya orang Indonesia yang bekerja di FAO itu tidak sebanyak kuota yang seharusnya mereka penuhi ya. Jadi masih kurang nih orang Indonesia yang bekerja di lembaga ini. Demikian juga di lembaga-lembaga internasional yang lainnya. Nah, ini ada data dari United Nations. Tadi Pak Said menjelaskan bahwa United Nations ini adalah salah satu lembaga internasional terkemuka ya. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat keterwakilan dari negara-negara di lembaga-lembaga di bawah United Nations. Misalnya saja, ya kolom pertama itu ada namanya unrepresented countries. Negara yang stafnya tidak ada sama sekali di United Nations. Itu ada 23 pada tahun 2019. Kemudian di kolom kedua ada namanya underrepresented country. Negara-negara yang jumlah karyawannya di United Nations itu tidak memenuhi kuota. Nah, itu ada 35 negara. Kemudian juga ada namanya negara-negara yang overrepresented country. Artinya orang-orang dari negara ini keterwakilannya cukup banyak melampaui kuotanya. Ini seperti negara Belgia, seperti Belanda ya. Mereka sangat banyak berkecimpung di lembaga internasional. Nah, tentunya kita bertanya ya, mengapa sih kita ini berkarir di lembaga internasional ya? Nah, bagi saya ini refleksi pribadi ya. Memang saya dari kecil ya, karena saya ini dari daerah, saya ingin punya pengalaman yang luas dan bekerja dengan rekan-rekan dari berbagai negara atau di multicultural setting ya. Dan juga saya punya keinginan untuk bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu negara ke negara lain. Kemudian hal yang lain adalah saya itu berkomitmen secara pribadi supaya pekerjaan saya ini mempunyai dampak yang luas dan nyata bagi masyarakat ya, tidak hanya masyarakat di sekitar saya, tapi juga bagi masyarakat luas, termasuk di luar Indonesia. Tentunya di semua pekerjaan kita mengharapkan penghasilan yang layak dan juga fasilitas yang baik. Dan sebagian besar dari lembaga internasional baik itu yang bersifat di development bank seperti ADB, World Bank, atau di United Nations, atau di lembaga NGO internasional, insya Allah itu bisa terpenuhi. Oke, pertanyaannya adalah seperti yang dikatakan Pak Said tadi, persiapan apa saja yang harus dilakukan? Ini ada 4 hal yang ingin saya share malam ini. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu lembaga yang ingin kita tuju ya. Misalnya kalau kita ingin bekerja di PBB, kita harus tahu PBB itu apa, lingkup kerjanya seperti apa, orang-orangnya bagaimana. Kalau bisa berinteraksi dengan orang-orang yang bekerja di sana. Kalau kita tidak mengenali lembaga ini, baru sama sekali, kecil sekali kemungkinan kita bisa memahami kultur mereka ya. Yang kedua sudah dijelaskan Pak Said, kita harus punya kualifikasi akademis dan pengalaman kerja yang sesuai dengan yang diminta. Yang ketiga adalah kita harus membuat surat lamaran yang meyakinkan ya, atau standing out ya. Kalau surat lamarannya biasa-biasa aja, maka besar kemungkinan kita tidak akan dipanggil untuk interview ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memberikan satu interview yang berkesan. Dan di beberapa tempat, berbagai lembaga internasional juga ada tes tertulisnya. Jadi ini juga harus disiapkan. Oke, bagaimana dengan kualifikasi yang cukup? Yang pertama, misalnya, kalau posisi tersebut mengharuskan ada S2 atau gelar PhD,
kita belum punya, maka hampir sebagian kemungkinan besar tidak diterima. Jadi kualifikasi ini harus dipenuhi dulu. Misalnya pekerjaan tersebut meminta kita untuk punya pengalaman 5 tahun atau 2 tahun, maka kita harus baru bisa melamar kalau sudah punya pengalaman tersebut. Coba-coba bisa, tapi kemungkinan besar kalau belum terpenuhi, maka kita kemungkinan besar belum bisa dipertimbangkan. Di berbagai tempat juga ada keperluan, misalnya bisa berbahasa Inggris dengan baik, atau juga bisa berbahasa lainnya. Ya. Kalau bekerja di lembaga penelitian harus ada karya ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jumlah tertentu, kemudian tentunya ada kemampuan-kemampuan lain yang diharapkan oleh lembaga tersebut. Nah, bagaimana surat lamaran yang baik? Apa yang kira-kira yang harus kita tunjukkan di surat lamaran? Pertama, kurikulum vitae atau biodata kita harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga merespons kepada keperluan dari posisi tersebut. Jadi CV kita ini bercerita bahwa kita ini adalah orang yang tepat gitu. Jadi misalnya kalau dituntut punya pendidikan di bidang teknologi pangan gitu ya. Jadi kita harus sodorkan itu, harus kemukakan. Punya pengalaman di bidang teknologi pangan, ini, dan sudah menghasilkan ini ya. Yang kedua, surat lamaran itu jangan hanya men-summarize atau meringkas apa yang udah kita lakukan. Misalnya tahun ini saya bekerja di sini, tahun ini bekerja di sini. Enggak. Tapi harus memperlihatkan prestasi kita gitu. Show you are the best candidate ya. Jadi misalnya kalau diminta harus bisa berbahasa Perancis gitu ya. Jadi kita harus bilang, saya ambil kursus bahasa Perancis selama 2 tahun di Paris misalnya, dan saya sudah pernah bekerja di lembaga konsultan Perancis selama 3 tahun. Ini berbeda sekali dengan kita mengatakan, saya bisa berbahasa Perancis ya. Ini akan adalah dua hal yang berbeda. Kemudian yang harus kita tunjukkan juga di surat lamaran adalah bahwa kita mengetahui betul lembaga tersebut. Misalnya kita dalam lamaran mengatakan, pada kesempatan seminar tertentu, saya diundang oleh lembaga Anda sebagai salah satu presenter. Ya. Ini akan berkesan ya. Atau Anda bisa bilang, saya pernah diundang oleh profesor ini dari universitas Anda atau bagaimana ya, atau Anda pernah bekerja sama dengan seseorang di lembaga tersebut juga bisa diungkapkan. Yang paling penting sebelum lamaran dikirim, cek berkas-berkasnya apakah sudah lengkap, sudah perfect. Kalau bisa jangan ada kesalahan sampai titik koma ya, zero mistake ya. Nanti lembaga tersebut akan melihat bahwa kita ini orang yang benar-benar rapi, kemudian thorough ya, thorough apa ya bahasa Indonesianya ya, teliti ya, dan benar-benar memperhatikan hal yang detail. Sedikit tentang tips interview ya, ini banyak nih adik-adik yang mau interview buat pertama kali, atau ada juga nih yang mau interview untuk pekerjaan selanjutnya ya. Pertama adalah persiapkan diri dengan baik atau latihan ya. Coba ngomong sendiri di depan handphonenya dan rekam ya. Jangan pernah datang ke interview tanpa persiapan. Ada beberapa pertanyaan yang pasti muncul di interview. Ini yang harus dipersiapkan. Ada pertanyaan yang bisa kita duga dari awal, itu yang dipersiapkan juga. Yang kedua, kenali siapa kira-kira yang akan menginterview kita. Biasanya itu diberikan. Dalam proses interview nanti akan ada 5 orang. Search mereka di Google, pahami apa peran mereka di lembaga tersebut, apa hasil karya mereka, dan refleksikan itu dalam proses interview. Yang ketiga, ini sangat penting ya. Jawab pertanyaan dengan singkat tapi tepat ya. Banyak yang gagal di interview karena jawabannya bertele-tele, terlalu panjang dan nggak jelas ya. Biasanya satu pertanyaan itu kalau bisa dijawab 1 menit saja, paling lama. Kalau mereka ingin tahu lebih, maka mereka akan tanya kepada kita. Dalam interview jangan pernah bilang bahwa saya tidak tahu. Ya, ini tidak boleh terjadi. Kalaupun Anda tidak tahu, Anda bisa bilang misalnya, walaupun saya tidak berpengalaman dalam bidang ini, tapi menurut hemat saya, untuk hal ini pandangan saya adalah sebagai berikut ya. Boleh seperti itu. Tapi tidak bisa berhenti, saya nggak tahu, terima kasih gitu ya. Anda akan out immediately ya.
Kemudian biasanya ada kesempatan di akhir interview untuk mengajukan pertanyaan. Maka persiapkan pertanyaan itu sebelum interview. Jangan pas interview langsung mikir kemudian tanya. Jangan sekali-sekali menanyakan salary di interview ya. Anda harus melakukan research dan penelitian untuk lembaga itu ada standar-standar baku dan tertentu. Jadi selidiki berapa gajinya untuk posisi ini, untuk tingkat ini ya. Itu ada standarnya baik di ADB, di UN ya. Jadi kalau Anda masih bertanya tentang gaji di situ, maka Anda berarti belum mengetahui organisasi itu dengan baik. Kemudian yang terpenting adalah sesudah interview, ucapkan terima kasih, dan 2 atau 3 hari berikutnya Anda juga bisa kirim email terima kasih kepada yang menginterview Anda tersebut. Kemudian ini slide yang terakhir ya. Seandainya kita sudah bekerja di lembaga internasional ya, bagaimana kita bisa berkembang di sana ya? Yang pertama adalah kita harus bekerja dengan penuh dedikasi ya. Give everything to your job, menjadi yang terbaik ya. Jangan menjadi yang biasa-biasa aja. Kadang-kadang kita ada banyak waktu lebih, gunakan untuk yang produktif. Kemudian kita juga harus menjadi bagian dari tim dan berinteraksi dengan baik di dalam tim kita ya. Kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan baik, tidak bisa fleksibel, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa share ide-ide baru, tidak bisa terima ide orang, kita akan susah untuk bekerja di lembaga internasional. Selalu belajar dan belajar ya, walaupun kita sudah dapat kerjaan, tapi semua itu selalu berkembang. Ilmu itu selalu berkembang. Jadi kita harus belajar terus. Kemudian seperti yang Pak Said bilang, kita harus juga mengembangkan network atau jejaring ya, baik di lembaga kita sendiri ataupun dengan organisasi di luar lembaga kita. Nah, bagi saya yang paling penting juga adalah mengevaluasi karir development kita ya. Misalnya kita sudah berada pada posisi tertentu, katakanlah sudah 4 atau 5 tahun. Kita harus bertanya, apakah saya merasa cukup di sini, atau bagaimana saya supaya bisa berkembang lebih baik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Ya. Ini harus punya evaluasi sendiri. Ya. Demikian dari saya, Bu Moni. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yurdi. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan narasumber yang kedua dari Dr. Yurdi Yasmi. Dan sebelum kita beranjak ke narasumber berikutnya, kami informasikan bahwa nanti kita akan ada kesempatan untuk bisa bertanya. Saya sudah melihat beberapa peserta, lalu syukur-syukur bisa bilang, oh saya udah bekerja atau masih mahasiswa dan sebagainya. Dan atau raise your hand, nanti kita akan ada host yang akan ngecek, tapi kita akan memberikan kesempatan hanya sesudah nanti narasumber berikutnya selesai. Dan siapa tahu tadi yang sudah memberikan pertanyaan, mungkin sudah ada ketika nanti Ibu berikutnya, Ibu Maya Juwita sebagai narasumber ketiga juga memberikan paparan, mungkin sudah ada di beberapa penyampaiannya. Baiklah, saya akan memperkenalkan Ibu Maya Juwita, narasumber kita yang ketiga. Ya, Ibu Maya Juwita adalah Executive Director at Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCWE dan former Southeast Asia Region HR Manager at the World Agroforestry Center di Jakarta. Ibu Maya juga pernah join WWF Indonesia. Beliau menyelesaikan gelar masternya di bidang business law dari Universitas Gadjah Mada dan pengalaman beliau sebagai HR profesional. Tadi banyak tuh pertanyaan-pertanyaan hubungan dengan HR ya, Bu Maya ya. Jadi pengalaman beliau sebagai HR profesional sudah lebih dari 20 tahun, baik di private sector maupun development sector. Dan menjadikan beliau sebagai aset nasional, saya kira, dan aset buat kita semua saat ini, yang akan membantu banyak dari kita mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang kita impikan. Ibu Maya, kami persilahkan. Terima kasih Bu Monik. Selamat malam semuanya. Saya sebenarnya dari tadi gatel pengen mengamini apa yang diomongin sama Mas Yurdi sama Pak Said gini mengenai tips interview segala. Udah gatel pengen komentar sebagai orang HR. Tapi baik, nanti kita bahas di presentasi saya. Saya share screen dulu. Sebentar. Sudah kelihatan ya?
Oke, saya hide ininya dulu. Oke, terima kasih semuanya. Jadi yang akan saya sampaikan sini sedikit insight dari HR perspektif. Tadi banyak pertanyaan ya dari mengenai HR, tips interview dan lain-lain. Saya coba sampaikan apa saja yang sebetulnya dibutuhkan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah salah satu contoh advertisement atau job ads gitu ya, yang ada di lembaga internasional. Ini saya ambil dari ada salah satu situs yang memang memuat job ads dari berbagai lembaga internasional. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa posting title-nya atau title-nya itu yang disampaikan itu ini khas NGO dan lembaga internasional. Kalau bikin title panjang, bisa lebih dari 7 kata. Gitu. Tapi sebetulnya title yang panjang dan detail itu menunjukkan kekhususan dari pekerjaannya. Justru kalau saya melihatnya sebagai kesempatan buat teman-teman untuk tahu secara detail apa sih ini pekerjaannya gitu loh. Oh, pekerjaannya ada koordinasi di levelnya officer. Nah, yang dikerjakan itu adalah data management, result monitoring gitu loh. Nah, jadi itu yang sebetulnya kekhususannya. Biasanya kalau lembaga internasional ataupun NGO yang terutama di development sector kalau bikin job ads itu biasanya ada latar belakang, ada organisasinya, latar belakang pekerjaannya, jenis proyeknya apa, berapa lama, siapa yang menjadi stakeholdernya, itu biasanya panjang, bisa 1 halaman sendiri. Nah, itu menurut saya adalah kesempatan buat teman-teman untuk baca yang detail, karena nanti akan tahu apa yang dibutuhkan, siapa yang menjadi penerima pekerjaannya, sebesar apa stakeholdernya, siapa saja, itu justru membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri kalau mau melamar dan masuk untuk diinterview gitu. Jadi saya tadi echoing apa yang sudah disampaikan Pak Yurdi dan Pak Said, bahwa ada kekhususan yang bahwa harus di-tailored gitu ya, harus di-customize baik CV maupun dari application letternya berdasarkan advertisement atau berdasarkan apa yang kriteria yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Berikutnya, nah sekarang saya mau sampaikan adalah apa sih yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di lembaga internasional gitu ya. Ada saya sih masukinnya cuma 5 di sini, tapi karena ini yang terbesar, yang paling umum, yang bisa dilihat gitu ya pada saat interview. Yang pertama itu adalah English proficiency, ada diversity and inclusion, update with the world, digital fluency, and working with differences. Yang terakhir itu siapa sih biasanya yang bisa terpilih kalau kualifikasinya sama, kualifikasinya seragam gitu ya, siapa yang biasanya akan dipilih. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah English proficiency. Nah, ini kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris yang baik verbal maupun secara tertulis gitu. Sering sekali kalau saya pada saat melakukan interview nih ya teman-teman, ini lihat nih dari CV-nya udah bagus banget, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian dari aplikasinya juga bagus gitu. Begitu interview, ternyata nggak bisa bahasa Inggris atau bahkan grammarnya berantakan gitu loh. Nah itu ketahuan banget tuh biasanya karena dibuatin gitu kan. Nah jadi English proficiency ini penting banget kalau ada di mau kerja di lembaga internasional gitu. Nah, kemudian kalau bahasa Inggrisnya ada aksennya. Sorry Bu Maya, masih ada timbul kadang-kadang barnya, tapi mudah-mudahan ya sekarang udah baik. Muncul sendiri, memang nggak tahu kenapa nih. Oke, nah ya, sorry, thank you. Oke, nah kemudian kalau bahasa Inggrisnya ada aksennya seperti apa sih gitu? Mungkin teman-teman ingat ya beberapa tahun yang lalu ada ribut-ribut netizen, ribut-ribut mengenai bahasa Inggrisnya Presiden Jokowi gitu kan. Nah, Presiden Jokowi kan memang bahasa Inggrisnya beraksen. Itu nggak apa-apa teman-teman, sama. Saya juga malah bahasa Inggris saya kadang-kadang aksennya Sunda karena saya orang Sunda. Jadi English with accent is different with proficiency gitu. Jadi bahasa Inggris beraksen itu malah nggak apa-apa karena semua orang di dunia ini tidak ada yang bahasa Inggrisnya sempurna, semua juga ada aksennya gitu loh. Jadi kita bisa tahu dia bahkan dari negara mana. Nah, kalau yang profisiensi itu adalah tata bahasanya, kemudian grammarnya, gitu. Tata bahasa itu sama dengan grammar gitu ya. Kemudian pemakaian bahasanya, nggak usah pakai bahasa yang sophisticated, bahasa yang keren, tapi ternyata grammarnya salah misalnya. Nah itu.
yang perlu dilihat gitu ya. Jadi itu juga sangat diperhatikan. Kemudian ada anggapan orang-orang Indonesia ini, mohon maaf saya bukan mau ngejelekin bangsa sendiri, tapi karena saya HR dan sering bertemu adalah selalu ada anggapan bahwa orang Indonesia atau kita akan dimaafkan atau dimaklumi karena kalau bahasa Inggrisnya kurang karena kita bukan native speaker. Itu anggapan yang menurut saya sangat salah. Karena pada dasarnya kalau kita bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu ya, kita akan mampu juga berkomunikasi dengan orang-orang dari belahan bumi yang manapun juga dengan baik gitu loh. Karena itu merupakan bahasa standar yang digunakan di semua lembaga internasional. Nah, ini saya sering sekali nih kalau misalnya kalau misalnya ini kebanyakan kalau yang udah masuk ya ke organisasinya. Saya tegur, bahasa Inggrismu kok nggak ada perkembangan. Ya, dimaklumi lah Bu, kan kita bukan native speaker gitu loh. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan teman-teman. English proficiency itu harus kuasai betul bahasa Inggrisnya. Aksen nggak ada masalah, tapi yang masalah adalah kalau misalnya grammarnya berantakan. Oke. Berikutnya, pengertian mengenai diversity and inclusion. Ya, jadi kata diversity atau keragaman kan sebetulnya sudah tidak asingnya untuk kita, bahkan semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, merupakan statement bahwa Indonesia adalah bangsa yang penuh keragaman atau diverse. Aspek yang kita gunakan sebagai identitas kita, umur atau generasi, kelompok etnis, status pernikahan, di ranah profesional, aspeknya mencakup profesi saat ini, latar belakang relasi dan komunitas bekerja. Saya mungkin sebagai ilustrasi teman-teman ini cerita aja pernah bekerja di satu lembaga internasional yang mana sebetulnya lembaga ini sangat beragam isinya. Nah, pada saat kesempatan ada biasanya kan kita mengunjungi home office setahun sekali, biasanya suka ada pertemuan tahunan gitu ya dari semua negara ini ada pertemuan tahunan. Nah, biasanya di sana tuh beragam. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang dari etnis tertentu ataupun yang dari bangsa tertentu kalau berkumpul kemudian pakai bahasa mereka sendiri gitu. Ya, jadi agak ini yang menurut saya ini juga sering dilakukan oleh kita konferensi luar negeri, kemudian begitu ketemu orang Indonesia, terus kita ngumpul pakai bahasa Indonesia sendiri gitu loh. Padahal di situ ada orang lain. Nah, ini yang sering menjadi masalah di manapun, termasuk di dalam satu organisasi sendiri. Jadi kalau inclusion itu, kalau kita ambil yang paling ngambil dari Verna Myers mengatakan diversity is being asked to the party, but inclusion is being asked to dance. Kita diundang untuk kerja di satu lembaga. It's one thing, kita udah masuk, tapi kemudian kita merasa tidak belong di dalam lembaga tersebut karena yaitu tadi karyawannya atau orang-orangnya ya udah berkumpul sendiri-sendiri aja berdasarkan bangsa-bangsa mereka. Nah, itu yang sebetulnya tidak diinginkan ataupun tidak boleh terjadi. Jadi pengertian mengenai diversity and inclusion ini sangat penting, apalagi dan menurut saya kita punya keunggulan karena orang Indonesia sendiri kan sangat beragam. Jadi seharusnya pengertian kita mengenai diversity and inclusion itu sudah sangat baik gitu. Nah, kemudian berikutnya update with the world. Nah, ini juga yang menurut saya perlu gitu ya. Jadi kalau update with the world itu untuk update perkembangan dunia gitu. Saya ngambil contoh kenapa saya kalau teman-teman ngelihat kenapa sih PPT-nya mengenai kasus pelecehan seksual Andrew Cuomo, gubernur New York saat ini gitu loh. Kenapa kasusnya seperti ini? Karena gini, saya kerja di lembaga yang isunya adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan gitu. Nah, itu penting buat orang-orang yang mau apply ke organisasi saya untuk update dengan kondisi dunia saat ini gitu loh. Misal terutama di isu yang terkait dengan pekerjaannya atau organisasinya gitu loh. Nah, kemudian kalau di tempat saya adalah misalnya mengerti mengenai isu Me Too movement misalnya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang penting. Saya pernah tuh ada apply ke organisasi saya, ditanya mengenai
menurut kamu apa sih, menurut Anda apa sih pandangan Anda mengenai Me Too movement? Apaan tuh? Kok saya nggak tahu ya ada gerakan seperti itu. Wah, udah itu pasti nggak lolos sama sekali masuk, karena tidak update apa yang dikerjakan oleh organisasi aja dia nggak tahu, kemudian apa yang terjadi perkembangan dunianya update. Nah, ini juga kalau buat saya ini bukan cuman berlaku buat orang yang sudah punya pengalaman maupun yang belum punya pengalaman. Justru kalau buat saya untuk orang-orang yang teman-teman belum punya pengalaman, update dengan situasi dunia, update dengan isu yang sedang dikerjakan oleh lembaga tersebut, itu akan menjadi keuntungan sendiri pada saat ditanya gitu. Karena kita nggak bakal nanya kalau misalnya sama yang belum punya pengalaman kerja, kita ya Chan nggak bakal nanya nih, menurut kamu pekerjaan ini seperti apa? Nggak bakal kita tanya. Tapi yang kita mau tahu adalah potensi orang ini. Gitu. Jadi kita akan tanya, tahu nggak ada isu ini? Menurut kamu apa isu ini gitu loh. Nah, itu pernah saya pernah melakukan interview waktu saya di WWF Indonesia, dan saya rasa semua orang tahu WWF itu apa gitu ya. Si Panda Cute itu banyak orang yang tahu. Terus interview. Dan ini untuk melamarnya memang ke entry level gitu, saya tanya, what do you know about WWF gitu. Jawabannya adalah iya, WWF itu kan organisasi yang ngurusin binatang-binatang ya, Bu. Itu saya udah yang oke, gitu kan. Terima kasih, gitu. Dan dia tidak akan pernah dipanggil lagi ke dalam interview karena dia tidak update tadi yang seperti Pak Yurdis juga sudah sampaikan ya di interview sebelumnya, gitu. Nah, kemudian kalau tadi bicara tentang update mengenai organisasinya, saya juga pernah punya pengalaman. Kalau saya lebih suka sharing nih pengalaman aja nih, gitu ya. Pernah dalam satu organisasi, saya melakukan interview terhadap satu posisi. Posisinya ini adalah finance manager. Waktu kita tanya, what do you know about us, about our organization? Jadi belajar apa nih yang diketahui tentang belajar? Jawaban dia itu nyeleneh. Jadi bukan jawaban yang ada di misalnya ini, oh organisasi ini adalah yang bekerja di bidang ini, mengurusi ini, proyek ini, enggak. Yang dia bilang adalah, website kalian nggak update ya, karena kok itu data yang sekarang, dia bilang, sekarang itu kan udah tahun sekian. Nah, ini kok data yang di sana tuh masih yang 10 tahun ke belakang, padahal kan sudah ada data terbaru gitu loh. Itu it's quite embarrassing for us gitu ya, in that organization. Ternyata orang ini update, dan yang isu yang ditanyakan oleh dia itu bukan isu mengenai finance gitu. Jadi isu mengenai organisasinya. Ini salah satu menurut saya ini update, dan tentu saja itu padahal baru di awal interview, tapi semua panel waktu itu saya bisa baca kepalanya bahwa they want this person. Karena orang ini detail, dia bisa lihat gitu. Dan memang agak memalukan karena waktu itu memang website kita nggak update gitu. Jadi ini salah satu isu saya ini mengenai update with the world. Nah, kemudian yang berikutnya adalah digital fluency. Saya mau share sedikit sih sama teman-teman. Ini adalah dari Accenture ya. Accenture ini consulting firm yang terkenal di dunia. Accenture itu pernah melakukan survei dan research ya mengenai digital fluency model gitu loh. Kalau teman-teman lihat dari grafik yang paling kiri, Indonesia itu digital fluency-nya kedua terendah di dunia. Ya, dari 30 something negara gitu kalau nggak salah, ini Indonesia tuh yang kedua paling rendah setelah India. India paling rendah, Indonesia cuma di atasnya. Padahal di zaman sekarang digital fluency itu diperlukan gitu ya untuk to become more knowledgeable, connected, effective, dan bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau digital fluency score ini bisa dibilang adalah level education yang bisa dicapai, kemudian having the job in the workplace, advancement-nya. Karena digital fluency ini akan membuat teman-teman bisa advance, dan kemudian juga bagaimana bisa bekerja. Apalagi teman-teman tahu ya sekarang dengan zamannya Zoom, kemudian kerja tuh sekarang semuanya tuh pakai ada di cloud gitu loh, ada di G Drive, ada di mana. Itu kalau misalnya nggak update, nggak punya digital fluency, wah itu gawat gitu loh. Teman-teman mungkin pernah ingat beberapa tahun yang lalu bisa dibilang bahwa netizen Indonesia itu paling berisik sedunia gitu loh. Paling gambreng kalau ada isu apa. Tapi tingkat literasi kita termasuk yang paling rendah di dunia gitu loh. Jadi cuman literasi itu kan juga pemahaman ya, absorbing. Kalau membaca sesuatu ya bukan cuma baca aja. Ini sebenarnya pengaruhnya dari model edukasi kita gitu loh, yang modelnya adalah model hafalan. Saya tuh masih di generasi yang dulu belajar itu menghafal, bukan untuk dimengerti gitu loh. Nah, itu yang membuat, nah ini yang harus berubah. Jadi digital fluency terutama untuk generasi yang lebih muda ini penting sekali kalau Anda mau bekerja di lembaga internasional. Karena lembaga internasional kan dia connected ya with the world, ada di mana-mana. Jadi ini penting
bisa 2 menit lagi, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Seperti bekerja dengan berbagai orang di berbagai negara gitu ya. Nah, kemudian Louis Mode ini dan Red accommodating compromiser, good listener. Nah, tapi ini juga kadang-kadang yang saya suka bilang juga, kalau orang Indonesia ini senang banget bikin side event, kalau menurut saya side talk. Orang lagi ngomong di depan gitu kan, terus mereka bisik-bisik sendiri di samping. Betul sih ngomongin apa yang disampaikan, tapi nggak berani menyampaikannya secara publik, tapi lebih suka ngomong di pinggir, ngomong-ngomong bisik-bisik sama temennya, nanti nyuruh-nyuruh siapa yang harus menyampaikan ke depan. Nah, ini juga menurut saya menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ngomong aja kalau memang ada yang mau disampaikan. Tadi kayaknya Pak Said juga sudah menyampaikan ya bagaimana public speaking dan kepercayaan diri itu juga menjadi salah satu modal utama untuk bisa bekerja di lembaga internasional. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah the chosen one. Sebetulnya ada ini, kalau misalnya ada 3 orang dengan kualifikasi yang sama bagusnya, kemudian pengalamannya juga bagus gitu, siapa sih biasanya yang dipilih gitu ya oleh panel gitu. Yang pertama ini adalah orang-orang yang punya agility, ya, kemampuan untuk berubah atau kemampuan untuk beradaptasi atau evolve untuk respon di situasi yang berubah. Nah, ini biasanya ada bisa kelihatan dari kalau diberikan study case dan lain-lain, itu sangat bisa terlihat oleh HR gitu ya. Kemudian resilience, bisa ada solusi on the spot kalau misalnya challenges atau ada masalah atau ada roadblocks gitu loh. Nggak yang ngeluh kemudian ada masalah, aduh kalau saya bilang HR biasanya punya strategi-strategi tersendiri untuk menggali melihat apa yang ada di balik ini. Kemudian yang ketiga adalah artikulasi. Bagaimana berbicara secara strategis, kemudian cepat dan tepat untuk disampaikan, nggak muter-muter. Nah, ini juga salah satu kebiasaan, apalagi bahasa Inggris kita itu sering diambil dari bahasa Indonesia kemudian diinggriskan gitu ya. Jadi menginggriskan bahasa Indonesia. Nah, ini bisa membuat penjelasan kita menjadi muter-muter. Saya rasa itu slide terakhir dari saya, mungkin nanti bisa diteruskan dengan diskusi dan tanya jawab. Bu Monik, saya kembalikan ke Bu Monik. Terima kasih Bu Maya. Wow, 1 jam hampir berlalu, seru banget. Terutama Bu Maya nih, wah banyak sekali yang disampaikan. Mungkin mau sedikit merenggangkan otot leher karena duduk pinggang ya, silakan. Karena terus menghadap monitor, seru banget nih semua pembicaranya. Oke, tadi saya sudah infokan kalau Anda ingin bertanya, silahkan raise your hand ya dengan sistem di chat Zoom, atau bisa tulis di kolom chat. Nah, ini udah masuk dari tadi nih, kita mungkin baca dulu, dan menurut saya pertanyaannya juga cukup singkat dan bisa langsung dijawab. Mungkin kalau urusannya dengan HR gitu, ada yang bertanya langsung kepada Pak Yurdi misalnya, gitu ya. Mungkin memang sebaiknya kalau bisa pertanyaan yang secara umum kemana aja, tapi di sini ditulis dari Yeni Kurniawati. Bagaimana tips untuk bisa lolos wawancara dan CV seperti apa bisa lolos kerja di FAO misalnya. Mungkin nggak cuma di FAO, tapi yang lain juga mau bertanya kemana. Mungkin tadi sebenarnya sudah ada ya beberapa masukan tips, tapi Pak Yurdi nanti silakan menjawab. Juga ada dari Vidya. Seberapa besar sih kemungkinan diterimanya fresh graduate? Ya, mungkin mesti diulang tuh, padahal sudah dibilang tadi oleh Pak Said ya. Apa negara kampus tempat asal kuliah berpengaruh terhadap penerimaan pencari kerja di NGO internasional? Nah, itu Pak Said mungkin tadi yang kemungkinan besar diterima di NGO, Pak Said yang bisa jawab. Kemudian juga dari Miko Harjanti. Saya memiliki pengalaman di bidang agriculture training for 10 years. Baiknya apply ke organisasi mana? Nah, ya, silahkan Bu, nanti itu Bu Maya mungkin. Kami persilahkan, Bapak Ibu, silahkan dari Pak Yurdi dulu.
Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk mengenai lamaran ke lembaga internasional seperti FAO, yang pertama seperti yang saya bilang tadi, harus mempunyai CV yang standing out ya. CV yang sangat bagus ya. Nah, kalau nanti rekan-rekan mencoba melamar, coba saja ya. Dibuka sistemnya, baik FAO, ADB, kemudian Bank Dunia, itu ada sistem tertentu di mana kita memasukkan data ya. Banyak yang KO sebelum selesai memasukkan data. Itu sebenarnya itulah saringan pertamanya ya. Ini memang jelimet sistemnya, tapi itu adalah tes pertamanya. Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah pelajari dulu lowongan tersebut ya. Yang dibutuhkan orangnya seperti apa. Kemudian tanya diri sendiri, apakah orang yang dicari itu ada nggak dalam diri saya? Berapa persen? Kalau kurang dari 50%, jangan lamar. Tapi kalau lebih dari 100%, ya ini orangnya saya nih, saya bisa. Atau kalau 75%, lamar. Buat CV-nya sedemikian rupa, sehingga kita mendeskripsikan diri kita seolah-olah orang yang sangat cocok dengan pekerjaan tersebut. Itu tipsnya. Kalau tidak bisa melakukan hal seperti itu, cari orang seperti mentor ya, orang lain yang sudah pernah bekerja di lembaga internasional, cek CV-nya. Ini Kak, saya mohon bantuan nih dicek ini kira-kira udah layak belum untuk saya kirim ya. Don't do it by yourself if you are not experienced ya. Jangan lakukan sendiri kalau belum punya pengalaman dan jangan malas bertanya sama orang yang sudah punya pengalaman. Kemudian ada pertanyaan yang menarik. Kalau saya fresh graduate dengan minim pengalaman, apakah mungkin bisa diterima? Saya rasa tidak. Ya. Kalau Anda baru tamat S1, katakanlah demikian ya, kemudian ingin bekerja di ADB, mungkin pekerjaan yang dilamar di ADB atau di lembaga PBB adalah sebagai interns ya, itu apa? Magang ya, magang dulu, masuk dulu ke sana sebagai magang atau volunteers. Sebagian besar organisasi internasional yang disebutkan Pak Said tadi itu mengharapkan minimum ya S2 dan minimum pengalaman misalnya 3 tahun ya. Jadi Anda bisa dulu membangun karir di tempat lain, kemudian kalau sudah cukup baru melamar ke lembaga tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, Pak Said. Ya, terima kasih Ibu Monik. Mungkin ya jadi persis seperti yang disampaikan oleh Pak Yurdi terhadap pertanyaan apakah bisa diterima fresh graduate atau orang berpengalaman minim ya di lembaga internasional. Sepertinya sulit ya. Jadi kalau di ADB kita itu ada satu jalur ya untuk profesional yang masih muda gitu. Dan itu kalau di ADB itu ada namanya Young Professional Program. Saya kebetulan masuk ke ADB juga lewat program itu. Dan sayangnya saya masih orang Indonesia terakhir yang masuk ke dalam ADB melalui program yang profesional itu di tahun 2002 gitu ya. Nah, itu pun di ADB misalnya itu kita harus ada S2 dan punya pengalaman internasional sekitar 5 tahun. Tetapi juga saya kebetulan sekarang mimpin kantor ADB di Indonesia. Kita pun kalau misalnya ingin merekrut staff di ADB baik itu sebagai analis, baik itu sebagai operation assistant, apalagi sebagai national officer, kita tetap memerlukan seseorang itu dengan pengalaman kerja yang cukup. Jadi tidak bisa fresh graduate. Tentu kalau misalnya kita bicara national officer, kita biasanya berharap S2. Kalau misalnya analis, mungkin kita bisa punya toleransi sedikit kepada S1 begitu ya. Kalau operation assistant biasanya S1. Nah, terus apakah negara atau kampus tempat asal kuliah itu berpengaruh terhadap penerimaan pencari kerja di NGO internasional? Jadi begini, tadi saya sampaikan ada S1, S2 begitu ya. Jadi kalau di S1, kalau misalnya kayak di ADB begitu. Saya punya kolega baik dari orang Indonesia maupun yang non Indonesian itu cukup beragam S1-nya. Tetapi biasanya memang sejujurnya untuk S2-nya itu tidak semua, tapi kebanyakan itu memang dari universitas yang reputable gitu ya, reputable universities. Dan itu bukan berarti tidak bisa S1 di Indonesia, S2 di Indonesia begitu. Saya punya adik kebetulan kerja juga di OPEC Fund misalnya di Vienna.
dia S1-nya dari FISIP UI, S2-nya dari MMUI. Jadi tidak ada masalah gitu, dan dia karirnya berkembang. Demikian juga saya di kolega di kantor juga ada yang S1, S2-nya misalnya dari tempat asalnya dia dan itu dari negara berkembang misalnya. Jadi tidak masalah, tetapi memang reputable universities itu tidak mesti, katakanlah ya, atau ada orang persepsi itu harus universitas di negara-negara barat ataupun di negara-negara maju. Mungkin itu dulu ya Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Said, Pak Yurdi. Itu tadi dari ada Miko Harjanti tanya apply ke organization mana, tadi sebaiknya sudah dijawab kayaknya seperti secara ini juga oleh Pak Yurdi, bahwa kita cari tahu dulu apa sih yang diminta dari pengalaman apa, bidang studi apa. Jadi memang mungkin secara cepat seperti itu ya. Nah, tapi berikutnya ini Bu Maya, apakah faktor umur jadi penghalang jika melamar pada saat umur 45 tahun? Itu dari Devianti Farid. Silakan Bu Maya. Terima kasih. Oke, begini Bu Devianti ya tadi ya pertanyaannya. Kalau umur 45 tahun apply-nya untuk posisi intern ya masalah kalau menurut saya. Karena intern itu biasanya disiapkan untuk young people ya, gitu. Tapi kalau misalnya usia 45, tergantung dari posisinya yang mau di-apply apa, tapi sebetulnya di lembaga manapun itu sudah tidak boleh lagi yang namanya age discrimination, itu termasuk dalam hal diskriminasi, itu sudah tidak diizinkan, apalagi lembaga-lembaga internasional itu sangat tidak mengizinkan adanya age discrimination, bahkan age restriction saja itu sudah tidak boleh gitu loh, kecuali memang usia pensiunnya ya, di situ dinyatakan usia pensiunnya 60 tahun, terus yang apply 60 tahun ya nggak bisa juga gitu loh. Tapi kalau misalnya usia 45 tahun, kemudian posisinya adalah posisi-posisi yang memang diperlukan, why not gitu loh. Mungkin sebagai contoh aja, Mbak, dulu tuh waktu saya jadi HR, umur 30 tahun gitu ya, 35 tahun, udah saya tuh nggak sabar banget bisa langsung umurnya 40. Karena rata-rata apalagi lembaga internasional itu umur tuh pengaruh loh kalau HR, karena apa? Itu dianggap saya bilang berbanding lurus dengan kedewasaan mungkin gitu ya. Dianggap mungkin kalau lebih muda kan agak lebih emosional gitu kalau misalnya menghadapi sesuatu. Jadi saya tuh justru malah orang-orang tuh nggak mau umur 40, saya tuh nggak sabar nunggu umur 40. Karena saya tahu kematangan saya sebagai seorang HR itu berbanding lurus dengan usia. Jadi kalau usia 45 tahun nggak usah takut, Bu, gitu. Bisa kok ngelamar di lembaga internasional. Ya asal lihat posisinya gitu ya. Jangan Anda lamar misalnya buat intern gitu ya. Karena pasti yang dilihat kan intern yang belum punya pengalaman kerja. Usia 45 tahun punya pengalaman kerja, why not untuk melamar gitu. Asal sesuai dengan apa yang dicari oleh lembaga tersebut. Mungkin itu Bu Monik. Thank you Bu Maya. Pak Yurdi, tadi Pak Yurdi sempat bilang pelajari dulu, termasuk jangan tanya gaji. Tapi sekarang pertanyaannya ya, ini kan suka jadi tricky juga nih Pak, sensitif juga nih. Bukan kita yang tanya, tapi kita yang ditanya sebagai pelamar. Ya Anda mengharapkan gaji berapa? Nah, mungkin nanti Bu Maya juga bisa tambah-tambah. Tapi saya tadi menyambung Pak Yurdi punya presentasi. Dan karena kita juga udah Google, kita udah cek. Tapi nanti kalau kita jawab, kita mau sekian, nanti ketinggian atau kerendahan. Jadi bagaimana Pak Yurdi? Ya. Jadi gini ya, semua lembaga internasional tuh punya standar ya. Artinya untuk posisi-posisi tertentu seperti direktur, wakil direktur, officer, senior officer, itu ada range-nya itu kadang-kadang agak panjang juga ya. Jadi saya minta dipelajari dulu sebisa mungkin. Memang kita akan ditanya ya, what is your salary expectation ya? Berapa yang kamu inginkan? Cara terbaik adalah pertama kita tahu dulu range-nya. Jangan keluar dari range itu ya. Misalnya lembaga ini range-nya antara, contoh saja ya, antara 1 juta sampai 2 juta gitu. Lalu kita minta 4 juta, itu tidak mungkin. Tapi kita bisa bilang, saya sudah mempelajari bahwa untuk posisi magang ini, range salary-nya adalah antara 1 sampai 2 juta. Berdasarkan informasi yang saya dapat di internet.
Tapi karena saya sudah punya pengalaman 6 bulan bekerja di lembaga lain, seperti jadi volunteer, saya yakin bahwa saya berhak 1,5 juta. Itu adalah argumen yang bagus. Jangan tebak-tebakan. Kemudian kalau nanti karirnya udah bertambah di dunia internasional, misalnya kalau melamar jadi direktur ya, kita harus tahu juga. Kalau nggak tahu ngapain ngelamar ya. Jadi misalnya kalau direktur ya, range-nya antara A dan B. Nah, kita harus tahu strategi kita bagaimana. Tentunya pertama adalah kita menanyakan pada diri kita. Kita tuh pantasnya di range atas, di range tengah, atau di range bawah. Kalau seandainya salary yang ditawarkan katakanlah 5, kita minta 4, ya langsung di-accept. Tapi kalau kita mintanya jauh lebih tinggi, ya tidak bisa ya. Jadi harus benar-benar mempersiapkan interview tersebut karena akan ada pertanyaan tentang itu. Tapi yang saya maksud Bu Monik, jangan kita yang tanya gitu. Ini salary-nya berapa sih gitu ya. Itu you are not prepared berarti ya. Ya, jangan kita tanya. Tapi kalau dari tanya tadi sudah dijawab oleh Pak Yurdi ya. Ini saya lihat ada yang raise hand. Saya kasih kesempatan buat yang raise hand dulu untuk bertanya. Tolong sebutkan namanya. Ini ada siapa tadi Intan ya kalau nggak salah. Bisa kalau boleh tanyakan satu pertanyaan saja dan langsung pertanyaannya, tapi sebutkan dulu nama atau mungkin bisa kasih tahu Anda sebagai apa. Intan Francisca Permita, silakan. Oke, Nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih Ibu Monik. Sebelumnya mohon maaf saya tidak pakai background karena saya sedang berada di luar. Terima kasih untuk semua moderator ya. Perkenalkan nama saya Intan Francisca. Saat ini saya sedang belajar di Chulalongkorn University. Saya mewakili Permita. Kebetulan Bu, saya itu dari awal saya kuliah saya sangat tertarik bekerja di NGO. Saya bekerja di GIZ for Forest and Climate Change di Kalimantan. Pertanyaan saya itu simple sebenarnya Pak. Di NGO itu banyak sekali teman-teman saya yang hebat. Orang-orang pintar menjejaringkan diri, teman-teman bisa meningkatkan kapasitas dirinya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita mencuri ilmu dari para proyek-proyek leader gitu. Kayak nyari ilmu ke Pak Yurdi dan menjejaringkan diri kita ke NGO. Karena setahu saya teman-teman di NGO itu lingkaran itu aja Pak. Dari WWF nanti dia pindah ke TNC, dari TNC dia pindah lagi ke WWF. Nah yang kayak gitu tuh saya tuh, wow itu gimana caranya gitu. Itu aja sih Pak, terima kasih. Iya, pertanyaannya terima kasih Mbak Intan. Pertanyaannya buat Pak Yuri, tapi mungkin nanti juga Pak Said atau Bu Maya silahkan ya. Pokoknya kita ngobrol, kasih tambahan jika memang diperlukan. Silahkan Pak. Ya, Mbak Intan, selamat dikap ya. Selamat malam di Thailand. Gini ya, kita harus berani ya, jangan malu-malu. Jadi kalau bekerja di GIZ, ada meeting di WWF, ada seminar, datang aja walaupun nggak diundang. Kemudian jangan sungkanan ya, tulis aja email ke project leadernya. Itu kan GIZ for Climate itu nama pemimpinnya Georg Buchholz, itu teman saya itu. Iya, Bilang sama Georg, saya tahu Anda punya istri namanya Anna. Kebetulan saya kenal baik sama orang itu. Bisa nggak saya di-link dengan Ibu Anna karena saya ingin kontak orang C4. Jadi kalau kita bertanya, kita ada jalan. Kalau tidak bertanya, tidak mungkin dapat. Sekarang kan Ibu Intan di Bangkok. Di Bangkok itu ada lembaga sangat bagus yang bergerak. Ada GIZ Thailand, ada Rakoff. Belum ada nih. Tapi tanya sama orang, masa nggak bisa? Kita ini hanya 6 degrees of separation ya. Kalau mau tahu orang UNEP, mungkin dua langkah dapat gitu loh. Jadi pelajari website, kirim email, jangan merasa sedih kalau nggak dibalas emailnya. Ini prinsip orang Indonesia nih. Sekali nggak dibalas, apa namanya? Baperan tuh apa? Kayak ngambek gitu. Udahlah nggak dibalas. Anda nggak akan maju seperti itu. Saya kasih tahu nih ya, ini pengalaman pribadi ya. Ini saya buka-bukaan di sini. Saya begitu mahasiswa hadir di satu seminar di lembaga internasional tempat saya bekerja pertama kali. Tidak diundang. Kemudian orang-orang lihat ke saya itu kan Maya tahu C4 itu. Saya ajukan pertanyaan, orang bertanya, Anda ini siapa gitu kok nggak ada di daftar hadir? Saya ini mahasiswa memberanikan diri ke sini.
tahu nggak, that very moment, saya tuh masih tingkat 4 ya, mau skripsi. Sebelum lulus, saya dikontak sama orang yang saya kasih pertanyaan. Ini ada kerjaan nih di C4 kamu. Kamu mau nggak? I never imagined that would happen. That's how my career started di Center for International Forestry Research. Jadi jangan malu-malu, proaktif ya. Ini kata kuncinya, proaktif ya. Mungkin saya tambahin sedikit ya Mbak Intan, kalau ini karena saya perspektif orang HR yang dari development sama dari private sector ya. Kalau dari private sector mungkin agak lebih kompetitif karena ya itu tadi, itu kan dunia yang sangat kompetitif ya. Jadi biasanya sharing ilmu tuh sesuatu yang aduh susah gitu ya. Karena ini sekarang saya kerjanya ngurusin private sector nih gitu ya. Untuk mereka sharing pernah masalah aja gitu, kegagalan, melakukan sesuatu ada gagalnya untuk pembelajaran. Orang kan belajar dari kegagalan bukan dari kesuksesan ya gitu loh. Itu nggak mau tuh, susah banget gitu loh dikorek-koreknya gitu ya. Nah, apalagi sharing ilmu misalnya, itu emang agak susah. Tapi kalau setahu saya, kalau teman-teman yang di lembaga internasional, yang di NGO, itu malah lebih sangat terbuka. Bahkan di semua lembaga internasional itu diwajibkan, kalau nggak salah, menginvestasikan waktu 5% ya Pak Yurdi dan Pak Said untuk belajar gitu loh. Jadi yang namanya sharing ilmu dan yang namanya sharing session atau learning session di organisasi internasional ataupun di lembaga lain, itu expertnya itu ya orang-orang di dalamnya sendiri gitu loh. Jadi itu merupakan satu kewajiban untuk berbagi ilmu. Benar kata Pak Yurdi, jangan malu, jangan sungkan untuk tanya aja gitu loh. Kalau saya tuh sekarang tuh malah kalau ada event, dulu waktu eventnya offline gitu ya, itu sering banget tiba-tiba disamperin gitu loh. Terus, Ibu boleh minta nggak kartu namanya? Nanti tiba-tiba ada yang email, mau ngobrol, mau ini, ada yang bahkan mau bikin skripsi. Itu saya pernah saya udah jadi pembimbing skripsi ini selama saya jadi eksekutif director ini, pembimbing skripsi ada kali 10 orang gitu ya, mengenai kesetaraan gender dan apa-apa gitu. Padahal saya bukan pembimbingnya, tapi mereka minta jadi narasumber, it's fine gitu loh. Jadi ya itu, asal jangan malu untuk bertanya gitu ya. Malu bertanya nanti sesat di itu ya, di Bangkok kalau menurut saya. Pak Said mungkin mau ditambahin. Mungkin nggak. Jadi mungkin saya hanya ingin mengaffirm aja, apa yang disampaikan oleh Pak Yurdi dan Ibu Maya ya. Jadi kayak saya di ADB ini, kita tidak hanya merupakan lembaga pembiayaan, kita juga ingin menjadi sebuah knowledge institution. Jadi bagi kita banyak sekali memang kegiatan-kegiatan kita yang mencoba untuk share knowledge. Jadi sebenarnya begini, Ibu Intan ya, yang penting itu apalagi masih muda, masih jadi mahasiswa, mencoba untuk 2 hal. Jadi gini, bagi saya ya, kuliah itu bukan hanya tempat untuk belajar apa yang ada di buku, tapi belajar dengan networking, belajar dengan reaching out to people. Jadi kalau kita mahasiswa, kita ingin reach out ke people, ke orang itu akan relatif lebih terbuka. Jadi kalau Ibu Intan misalnya kan di Thailand gitu ya, mungkin ada profesional Indonesia yang luar biasa seperti Pak Yurdi gitu kan. Nah, itu kan making that network, itu kan akhirnya bisa dapat ilmu gitu ya, yang kemudian akan bermanfaat. Manfaatkan juga jaringannya teman-teman senior gitu yang ada. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih para narasumber. Ini berikutnya saya lihat yang sebelum saya bacakan seru banget nih Bapak Ibu narasumber, pertanyaan-pertanyaannya di chat. Tapi saya persilakan dulu Muhammad Fareza Al-Farizki untuk bertanya ya raise hand. Silakan di unmute. Iya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Saya Fareza dari UNER. Saya masih mahasiswa, mungkin ingin bertanya mengenai pengalaman Bapak Ibu ya ini selaku presenter pada malam hari ini. Jadi apa sih mungkin kayak panjenengan atau Anda semua ini melihat kan pelamar Indonesia gitu ya, yang bekerja atau ya ingin mengembangkan diri di luar negeri gitu, apa ada kesulitan non teknis ataupun teknis selama itu tadi. Lalu hal itu apa disebabkan mungkin karena realita yang berbeda antara pendidikan di Indonesia dengan realita kerja di luar negeri. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin silakan Pak Said. Pertanyaannya. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali nih, Pak Fareza ya. Ini jadi sebenarnya slide saya itu lebih mengarah ke situ begitu ya. Jadi kelemahannya kita itu kalau masalah hard skills ya, orang Indonesia tuh saya rasa tidak kalah gitu ya. Kemampuan menganalisa, kemampuan
untuk mencerna ilmu itu tidak masalah. Tapi yang kadang-kadang sering menjadi masalah itu justru yang hal-hal yang sifatnya non teknis gitu ya. Jadi hal-hal yang kalau saya boleh bilang itu sifatnya kemampuan komunikasi, penampilan yang apa namanya project confidence gitu ya. Jadi orang melihat kita, orang yakin dengan kita. Nah, kemampuan komunikasi yang jelas dan tegas gitu. Jadi ketika kita bicara, pesan yang ingin kita sampaikan itu diterima sama lawan bicara kita. Terus juga kemampuan untuk melakukan networking dengan baik ya, networking yang kemudian bisa memberikan manfaat gitu untuk kita. Jadi kelemahan kita sering di situ begitu. Jadi kalau saya lihat sekarang memang di kampus, saya berapa kali juga ke kampus, berapa kali bertemu dengan mahasiswa di kampus-kampus besar di Indonesia, memang saya lihat ada perbaikan. Tetapi itu harus terus-menerus kita perbaiki. Terus juga masalah kalau yang masalah teknis ya yang saya lihat, kita ini kebiasaan untuk berdebat, kebiasaan untuk menyampaikan pendapat ya dengan itu kita kadang-kadang masih kurang. Saya sering melihat ini mungkin juga amatan saya, anecdotal observation dari saya ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita ada satu isu begitu, kita bahas. Ada beberapa teman dari Indonesia, dari negara-negara lain. Saya lihat biasanya orang Indonesia ini paham, mengerti isunya. Tetapi yang mendominasi pembicaraan justru orang-orang lain. Padahal mungkin dia ngerti. Nanti saya tanya, loh Anda tadi kok diem-diem aja? Saya juga termasuk yang banyak kasih masukan. Tapi saya rasa orang ini lebih tahu daripada saya. Tapi saya lebih banyak bicara. Oh, kan orang udah sampein, untuk apa lagi saya sampaikan? Oh, itu kan yang sampaikan kan yang senior, yang lebih senior ininya posisinya. Udahlah saya diem aja. Kan mereka sok tahu juga sih, ngapain juga kita ini. Nanti kita malah di ini. Jadi kadang-kadang itu hal-hal yang non teknis menurut saya itu jadi lebih banyak hambatan untuk orang kita dibandingkan dengan yang teknis. Itu mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada tambahan ini ya. Over to you, Ibu Monik. Bagaimana Pak Yurdi? Ini ada banyak pertanyaan lagi. Atau Ibu Maya mau Pak Yurdi ada kita lanjut sama pertanyaan yang lain aja, Bu Monik. Saya bacakan dulu ini. Ya, thank you. Saya bacakan ini dari Reno Atalah, UGM. Jadi pengalaman sulit apa yang pernah dilewati Bapak Ibu ketika awal berkarir di lembaga internasional? Ya, bagaimana cara Bapak Ibu melewati masa sulit tersebut? Kemudian kebiasaan atau kebiasaan apa yang harus dikembangkan oleh para fresh starter agar bisa melalui masa-masa tersebut ya dengan baik dan sustain dalam berkarir ke depannya. Berikutnya dari Vidya Azizi, ini ada orang yang over-educated atau berkuliah lanjutan langsung dari S1 sampai S3 tanpa berhenti, jadi tidak punya pengalaman bekerja sama sekali. Dia terbatas pada riset ketika PhD. Apakah akan menjadi halangan? Kemudian ini juga dari UGM ya, dari Zainab Rosvina. Semua narasumber ada sebuah lowongan organisasi internasional, baik untuk volunteer, staff, konsultan, di suatu negara tertentu, apakah mungkin bagi kami yang lain negara untuk bergabung dan diterima di organisasi tersebut? Apa yang menjadi indikator bagi individu tersebut agar dapat diterima meskipun lain negara? Oke. Ini 3 dulu. Saya serahkan dulu mungkin sekarang kepada Bu Maya. Ada hal mana dari 3 pertanyaan yang kira-kira Bu Maya pikir cukup sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dari Bu Maya? Silahkan. Tadi yang belajar terus dari S1 sampai S3 gitu kali ya. Oke. Belajar terus dari S1 sampai S3. Gini, belajar terus secara akademis dari S1 sampai S3, saya nggak bilang itu jelek ya, itu bagus kok gitu loh. Tapi kemudian yang kita lihat HR biasanya selama dia belajar itu gitu, kemudian ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain, misalnya berorganisasi, kemudian internship di mana gitu kan, terlibat riset gitu di mana. Nah, itu akan menambah value sebetulnya gitu. Atau misalnya
kita lihat juga dari hasil riset PhD-nya, ini bagus banget nih risetnya dia kalau memang sesuai dengan apa yang ada di dalam organisasi gitu loh. Saya dulu pernah di satu lembaga, sebenarnya lembaga nasional, tapi dia teluran dari lembaga internasional gitu, yang kemudian menjadi dari satu proyek internasional, kemudian menjadi lembaga nasional. Ada juga, dan kemudian dari negaranya yang bukan negara umum gitu ya, yang orang Indonesia biasanya sekolah ke sana, ini nggak umum, negaranya nggak umum, terus sekolahnya S1 sampai S3, kemudian saya sendiri bingung gitu, tapi kemudian risetnya dia bagus banget dan itu nyangkut dengan apa yang dilakukan oleh organisasi. Padahal dia apply untuk posisi tertentu gitu ya, yang sebetulnya dia nggak qualified gitu loh untuk di posisi itu. Karena kita ngelihat CV-nya dan itu menarik, kemudian kita panggil, kita telepon gitu ya, kita panggil, kita ajak bicara, kita sampaikan bahwa you are not selected for this position gitu. Tapi kita tertarik sama dirimu karena ya kita sampaikan tesisnya apa segala macam menarik. Ada pengalaman apa lagi sih? Kemudian dia bercerita gitu dan akhirnya kemudian orang tersebut masuk awalnya adalah sebagai konsultan untuk membuat satu policy brief gitu ya. Dia masuk sebagai konsultan terus dan terakhir karirnya setahu saya di lembaga tersebut adalah direktur. And when I met him, it was like 14 years ago. Gitu. Jadi ini sukses story yang saya temukan ya gitu loh. Kalau saya tuh senang banget sebagai HR itu nggak banyak ya pada saat saya berkarir sebagai HR itu menemukan berlian yang belum diasah gitu ya. Jadi the rough diamond itu sepanjang karir saya sebagai HR mungkin in span of 20 years nggak sampai 10 saya nemuin berlian yang belum diasah gitu ya. Kemudian kita punya berkesempatan untuk mengasahnya menjadi berlian yang sparkling yang hebat banget gitu. Itu buat saya itu nggak banyak, tapi kemudian itu cukup untuk membuat saya bertahan di profesi ini gitu ya. Padahal kan profesi ini kan profesi yang sering dianggap musuh masyarakat ya gitu. Kalau di lembaga internasional atau di organisasi manapun lah, HR itu musuh masyarakat gitu kan. Tapi buat saya adalah menemukan diamond yang belum diasah itu punya excitement tersendiri. Jadi balik lagi tadi kepada yang bertanya, apakah Anda diamond yang belum diasah? Itu sih. Makasih Bu Maya. Sebelum Pak Yurdi atau Pesat menjawab dua pertanyaan berikutnya, saya cuma mau ingatkan ini sudah 1,5 jam kita ngobrol. Saya kira tidak keberatan semua peserta dan para narasumber, terutama juga untuk memberikan waktu lebih lagi untuk 15 menit lagi ke depan. Jadi bisa cukup puas nih pesertanya. Apakah oke para narasumber dan para peserta kita sambung 15 menit berikutnya ya. Nanti kita lihat lagi, kalau misalnya ini kita cek lagi. Karena kita juga nggak mau kalau sampai terlalu lama. Tapi oke, kalau semua setuju kita lanjutkan. Pak Said, Pak Yurdi ada dari tadi Reno dan dari Zainab. Silakan Pak, siapa yang mau jawab dulu? Pak Said dulu mungkin? Oke, boleh. Terima kasih. Ini pengalaman sulit apakah yang pernah dilewati oleh saya ketika awal berkarir di lembaga internasional? Ya. Jadi begini, ketika saya masuk ke lembaga ADB, saya itu masih umurnya 29,5 tahun. Saya bertemu dengan General Counsel gitu ya. Waktu itu saya sebagai YP yang profesional, dia bilang ke saya, umur rata-rata orang di organisasi ini 47 tahun. Nah, jadi saya sekarang 48 tahun ya. Jadi umurnya seumur saya sekarang lah kurang lebih. Nah, jadi saya itu ada satu kesulitan juga gitu. Apalagi saya dari Indonesia ketika itu kerja sebagai lawyer di international law firm, tapi transaction base-nya itu masih Indonesia ataupun Singapura, Malaysia gitu ya, klien transaction scope saya. Sedangkan kolega saya itu banyak yang sudah kerja di law firm internasional. Jadi saya merasa ini ada sebuah tantangan. Jadi saya harus membuktikan diri. Tentu I have to prove ya my worth gitu ya, karena dan saya melihat itu sebagai tantangan bahwa saya mungkin bukan dari law school yang terbaik di dunia, walaupun masuk law school yang bagi menurut saya sangat baik ya, saya sangat bersyukur kuliah dan lulus dari FAUI, dan juga bukan kerja di sebuah law firm, walaupun law firm internasional sebelumnya, tapi bukan di law firm dengan jangkauan transaksi yang global gitu ya. Nah, jadi bagi saya, how do I prove myself? Jadi saya harus bekerja ekstra keras
saya juga harus banyak bertanya. Selain itu juga saya harus banyak raise my hand. Artinya apa? When I know something, saya harus make sure people know that I know something. Jadi saya nggak bisa malu-malu. Karena kalau saya malu-malu, saya nggak ini, akhirnya saya bisa ketelan. Gitu. Terus juga as I grew my career, sambil saya melanjutkan karir saya juga melihat bahwa mungkin saya bisa saja jadi black letter lawyer ya. Jadi lawyer yang benar-benar urusannya itu bikin dokumen, negosiasi dan sebagainya. Saya ingin saya kembangkan diri saya. Jadi saya kegiatan lakukan law and policy reform work gitu ya. Saya ingin manage staff begitu. Jadi akhirnya portfolio saya di kantor saya itu cukup luas dan cukup diversify. Bahkan mungkin salah satu yang lebih luas gitu dibandingkan dengan banyak kolega saya gitu ya. Mungkin banyak yang hanya fokus sebagai black letter lawyer. Akhirnya mungkin saya bukan black letter lawyer yang paling kuat atau yang terlalu kuat. Tetapi as a whole, saya menjadi orang yang valuable gitu, atau merasa saya memberikan value gitu kepada kantor, kepada office saya dan kepada kantor saya. Dan itu juga akhirnya membawa saya, karena saya mencoba untuk mengembangkan growth mentality, itu juga membawa saya akhirnya pada posisi saat ini sebagai Deputy Country Director ADB. Jadi saya sebagai lawyer, advisory atau support function, dan saya bukan lateral, saya promosi ke dalam posisi sekarang, gitu ya. Dimana ini adalah at the heart of ADB operations, at the heart of ADB business, yaitu operation, gitu. Jadi tantangan itu, atau mungkin saya yang merasa ya, mungkin tidak gitu ya. Tapi mungkin saya merasa adalah saya masuk ke dalam posisi di mana saya tidak saya masih relatif muda, pengalaman dan sebagainya. I have to prove myself. Dan itu saya anggap sebagai tantangan. Jadi mental itu growth mentality itu yang menjadi kata kunci yang saya coba saya kembangkan. Terus juga emotional quotient. Jadi I try to do this ya secara sadar gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ya. Pak Yurdi, ini pertanyaan dari Zaina Proswina, mungkin juga tambahannya tuh mungkin sama kira-kira dengan pertanyaan bagaimana peluang anak-anak muda Indonesia seperti yang masih sekolah juga atau mahasiswa bekerja di berbagai lembaga internasional. Kira-kira mungkin sama dengan pertanyaan Zaina Proswina ini ya, jadi lowongan organisasi, volunteer, apa tuh gimana kita bisa nggak diterima di negara lain? Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Yurdi. Bisa dan bisa 200%, tidak hanya 100% ya. Kenapa saya bilang begini? Dunia ini dunia makin terbuka ya. Kita bisa berkarir di mana saja. Yang mengalahkan kita adalah diri kita sendiri. Karena kita terlalu cepat bilang, wah ini nggak mungkin nih karena saya dari Indonesia ya. Ini yang mentality seperti yang Pak Said bilang ya. Jadi begini, selama kita masih kuliah, misalnya di S1 atau di S2, jangan kuliah saja. Ya, ini saran saya ya. Cari kira-kira di mana kita mau berlabuh sesudah kuliah. Maunya, minatnya di mana? Ya, itu dicari, jangan sesudah wisuda, sebelum wisuda. Ya. Kalau kita sudah tahu, ini bakat saya di sini, hobi saya tentang ini, ya. Saya suka sekali lembaga ini, tapi adanya di Singapura. Bilang sama diri kita, saya harus dapat bekerja di lembaga itu di Singapura. Untuk dapat bekerja di situ, siapkan diri kita. Pertama tentunya lulus dulu. Yang kedua, cari pengalaman sedikit. Yang ketiga, cari tahu, adakah orang di sana yang kira-kira bisa bantu kita secara langsung atau tidak langsung. Jadi pesan saya sama adik-adik yang muda-muda ini, semuanya bisa. Mau bekerja di mana? Di Amerika bisa. Di Manila bisa, di Bangkok bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, itu pesan saya yang pertama. Tadi ada pertanyaan bagus, Bu Monik. Ini berhubungan juga ke pertanyaan adik kita yang barusan ini. Values ya. Ini sangat penting ya.
value bekerja di lembaga internasional. Saya akan ceritakan hanya 3 saja ya. Sebenarnya ada beberapa ya. Dan mungkin ini tidak hanya di lembaga internasional ya. Wherever you work, these values, are really important ya, sangat penting. Yang pertama adalah high standard ya. Jadi kalau bekerja di lembaga seperti Pak Said, ADB, atau di UN, di PBB, atau di lembaga internasional lainnya, selalu menghasilkan sesuatu yang high standard, high quality. Jadi kalau bekerja di sana, sudah bisa menghasilkan lebih dari yang diminta, Anda akan berhasil. Adalah sama saja dengan orang-orang yang lain, perform biasa-biasa saja, mungkin karirnya tidak berkembang, atau cepat atau lambat mungkin keluar dari lembaga tersebut. Jadi, always strive for the highest standard. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah integrity and honesty. Ya. Integritas diri dan kejujuran. Nah, ini nggak bisa dibeli di mana-mana. Kita harus jujur. Punya integritas tinggi sama lembaga kita. Loyal ya. Ini nggak bisa diucapkan, tapi ini dipraktekkan dalam pekerjaan kita, ya, tentang waktu, tentang aspek keuangan, tentang performance anak buah kita, atau tentang apa yang sudah kita lakukan, ya, kita nggak boleh nggak jujur. Yang ketiga dan yang terakhir, walaupun masih banyak ya, adalah bahwa Anda harus menjadi good communicators. Anda harus menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya apa? Berkomunikasi dengan yang baik itu bukan hanya dalam hal menyampaikan ide, dalam hal membuat presentasi, ini penting. Tapi Anda juga harus menjadi pendengar yang baik. Kalau seandainya tidak sama idenya, bisa menyampaikannya dengan tenang. Kalau seandainya tidak setuju dengan pendapat tertentu, termasuk dengan bos kita bisa mengekspresikan sehingga bos kita itu tidak merasa terancam posisinya, ya. Nah, ini sangat penting dimanapun Anda berada. Orang seperti Ibu Maya ini yang HR professional dalam interview akan melihat itu. Kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik, Anda akan bisa memecahkan permasalahan dengan baik pula, tidak membuat permasalahan menjadi lebih rumit ya. Nah, ini ada pertanyaan di situ. Saya nih nggak pede berkomunikasi. Everything butuh waktu dan training ya. Praktekkan ya. Kalau perlu ambil pelatihan-pelatihan online, bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, aspek apa saja, gestur tubuh ya. Semua pemimpin itu sudah melalui fase itu ya. Jadi adik-adik ini kan masih di tahap awal, masih banyak waktu untuk belajar. Mungkin nambahin sedikit Bu Monik. Ya, silahkan Bu Maya. Saya pikir yang terpenting juga adalah grow within the job ya. Jadi gini, intern misalnya Anda punya kesempatan internship gitu ya, mungkin di ADB atau di IRI di tempatnya Pak Yurdi atau ini. Tapi adalah grow within the job, namanya internship, kebanyakan kan yang fresh graduate, belum punya pengalaman apa-apa. Itu kepo harus nomor 1. Ya, kepo terhadap isu gitu. Saya mau cerita, saya punya intern luar biasa. Jadi ini anak awalnya nggak bisa pergi ke Belanda karena mulai pandemi, gitu. Jadi sekolahnya tertunda 1,5 tahun, berarti sekarang hampir nggak bisa berangkat. Padahal dia udah harus berangkat ke Belanda. Jadi papanya kebetulan teman salah satu board terus tanya, Bu bisa nggak intern di sini? Tanya dulu umur kamu berapa? Soalnya kita punya child protection policy, nggak boleh di bawah itu. Gitu. Sambil intern karena saya lihat oke dia anak-anak muda nih pasti yang namanya mas sosial media ini dong gitu kan. Oke, boleh nggak saya minta kamu ngelola sosial media? Dia belajar, jadi yang dia lakukan adalah buntutin saya kemana-mana. Bu, aku boleh nggak buntutin ibu kemana-mana? Jadi setiap saya meeting mana itu ikut. Boleh, saya bilang ikut aja. Dia dengerin pada saat saya diskusi, pada saat apa. Kemudian dia grow within the job. Pada saat itu organisasi saya sedang mengalami restrukturisasi, jadi saya nggak punya orang comms. Satu-satunya orang yang ngelola sosial media intern saya itu anak umur 19 tahun. And you know what? Dalam waktu 6 bulan dia pegang,
follower sosial media organisasi saya naik 150%. Dia bikin materi-materi yang kemudian membuat saya sendiri, salah satu materi yang dia bikin itu adalah movie list, ini waktu masa pandemi, movie list yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender. Bu, boleh nggak aku bikin ini? Jadi setiap captionnya saya pelajari, saya lihat, oke, angle-nya udah benar nggak? Dia terus tanya, sampai dia tidak perlu bertanya lagi apa angle. That's grew within the job, gitu loh. 19 tahun usianya. Kemudian dia bilang, Bu, saya mau ambil jurusannya nanti, kalau saya mau ambil jurusan saya mau mengambil isu kesetaraan gender, gitu loh. Itu menurut saya sesuatu yang, jadi teman-teman yang apalagi yang misalnya udah sekolah S1 gitu ya, itu harus bisa lebih dari itu. Ini usia 19 tahun, cuma baru lulus SMA, tapi keponya luar biasa gitu ya. Dia belajar, dia bahkan sampai bisa berargumentasi. Dia pernah ada satu klub debat, dia minta saya hadir di situ untuk mendengarkan, dia bisa ini saya ngasih contoh aja bagaimana someone grew within the job. Itu yang sebetulnya saya malah nawarin, kamu mau nggak kerja di sini? Cuman kan nggak dikasih sama papanya karena dia harus sekolah gitu. But if she applied to my organization in the next 5-6 years, oh dia yang orang pertama yang akan saya, mungkin nggak perlu pakai interview deh, masuk aja gitu ya. Karena ya itu tadi gitu loh. It's exceptional gitu. Nah, menurut saya teman-teman juga punya kemampuan dan punya kesempatan untuk bisa exceptional seperti itu. Yang tadi Pak Said juga udah bilang, itu membangun networking. Kalau Anda exceptional sebagai intern, itu orang akan ngelihat. Kayak Pak Yurni tadi ujuk-ujuk katanya datang ke C4 terus bertanya gitu ya. That's how you make yourself visible. Menit yang kedua sudah habis nih Bapak Ibu narasumber. Apakah saya boleh dengan izin kalian dan para peserta menambahkan hanya 10 menit karena 5 menitnya biar buat closing dan nanti ada foto bersama. Boleh begitu? Okay. Ya. Itu Bu Monik ada yang saya ngeliat dari tadi bolak-balik raise hand Pak Galih namanya. Ya lanjut Bu Monik, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Ya boleh ya. Oke. Kalau gitu ada namanya Pak Galih, silakan di ini juga. Di unmute, saya nggak lihat nih. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Galih. Saya tinggal di Bangkok sekarang sekitaran 5 tahun. Saya kerja di bidang untuk programmer robot arm. Nah, saya sebenarnya di sini ingin tanyanya mungkin reverse question ya. Untuk saya sendiri kan, pengalaman di luar mungkin nanti akan tambah lebih lama lagi. Cuma yang akan saya siapkan, pasti namanya saya orang Indonesia, saya ingin balik ke Indonesia. Nah, dalam major saya ini biasanya adalah niche sector, atau jarang banyakan mungkin belum ada juga di Indonesia juga. Nah, semakin lama pengalaman saya yang ada di sini, itu akan sangat berpengaruh sama tingkat nanti akan saya bawa ke Indonesia. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah yang perlu saya siapkan jika pengalaman saya yang ada di sini itu juga belum tentu ada atau mungkin akan sangat sulit untuk menemukan di Indonesia? Apakah saya harus untuk ganti major mungkin akan sangat sulit dan itu pasti butuh banyak waktu juga. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah yang harus bisa saya lakukan? Ya, terima kasih. Silakan dijawab aja. Boleh saya bisa jawab ya Bu Monik ya dari sisi. Oke, Mas Gali, terima kasih pertanyaannya. Ini memang sering yang menjadi saya Anda bukan yang pertama sebetulnya yang bertanya seperti ini. Pernah ada beberapa teman yang kerja di luar negeri gitu ya. Kemudian pada saat mau pulang ke Indonesia bingung. Aduh, kerjaan saya ini spesifik banget. Itu satu. Yang kedua, aduh gajinya nggak masuk. Jadi mungkin yang pertama kali Anda harus siapin mental kalau gajinya turun. Siapin mental gajinya turun ya. Tapi Mas Gali mesti lihat karena gini, ini kan berhubungan dengan biaya hidup. Ya kan? Misalnya gaji Anda di luar negeri katakanlah $5.000 katakan ya, gaji di luar negeri $55.000 gitu loh. Tapi kan biaya hidupnya juga tinggi. Sementara di Indonesia katakanlah ditawarin gajinya misalnya setengahnya 25 juta gitu loh. Tapi
biaya hidup, berapa ya, pokoknya setengahnya deh dari gaji itu. Tapi kemudian biaya hidupnya juga rendah gitu kan. Itu mesti dilihat ke sana juga. Itu yang sering menjadi masalah. Kemudian kalau misalnya memang pekerjaan Anda sangat spesifik dan kemudian belum ada misalnya di Indonesia, mungkin Mas Gali malah justru harus bisa punya kesempatan untuk mencari apakah perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri itu mau berinvestasi di Indonesia. Dengan dia punya, saya punya orang nih yang mau ditempatkan di Indonesia. Indonesia kan captive marketnya gede banget gitu ya, walaupun sekarang kita masih masuknya jadi market ya Pak Said ya, belum jadi produsennya gitu kan, secara ininya kita besar gitu. Mungkin malah bisa ke sana gitu. Nah kalau misalnya Anda bisa membawa itu pulang gitu kan, justru Anda malah menjadi pemimpinnya di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya di Bangkoknya Anda jadi manajer, pulang ke Indonesia langsung jadi CEO-nya untuk perusahaan itu, why not gitu loh. Itu kesempatan yang menurut saya Anda bisa lihat. Gitu. Mungkin ya kalau saya boleh tambahkan ya, I think esensinya harus you have to do your homework, gitu. Harus melakukan due diligence, harus benar-benar lihat ini saya maunya apa, saya mau kerja sama orang, saya mau bekerja sendiri, saya harus connect ke siapa. Karena di Indonesia itu kebetulan kalau saya perhatikan jaringan itu penting ya. Kalau kita ingin punya impact, kita harus punya network juga. Kalau enggak benar-benar mau kita tembus, kita punya ilmu yang sangat spesifik, tapi kita nggak bisa kita market ourselves, kita nggak bisa nyari jaringan yang cukup baik, yang bisa nanti mendorong supaya ini keahlian kita tuh benar-benar bisa bermanfaat. Akhirnya kita bisa luntang-lantung. Jadi really do your homework, dan yang paling penting dari doing your homework, understand the market and build the network. Jadi time yourself. Jadi benar-benar harus diperhatikan kapan waktu yang paling pas untuk pulang. Gitu. Jadi jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lama gitu ya. Jadi akhirnya nanti jadinya malah udah lewat gitu waktunya, udah lewat masanya. Gitu. Itu juga banyak terjadi. Akhirnya apa? Kalau kita timingnya nggak tepat, kita pulang ke Indonesia kita frustrasi. Tapi kalau kita pulangnya pada saat yang pas gitu ya. Dan window-nya itu sebenarnya nggak terlalu lama juga, tapi nggak terlalu pendek juga. Itu kita justru bisa benar-benar menjadi orang yang amat sangat impactful. Satu hal lagi yang perlu saya perhatikan sekarang, pemerintah kita itu benar-benar lagi mencoba untuk memberdayakan diaspora gitu ya. Jadi diaspora itu karena kan sumber daya human capital itu adalah isu yang lagi hangat di Indonesia, dan bahkan dari yang paling atas ya, dari Bapak Jokowi itu juga mengatakan bahwa untuk memberdayakan sumber daya manusia, peranan diaspora itu makin penting. Dan saya lihat sekarang banyak sekali, mungkin belum banyak saya, tapi sudah banyak gitu ya diaspora yang berada posisi yang cukup penting baik di BUMN, di pemerintahan maupun mereka yang di startup begitu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Ya, salah satunya itu Pak Said yang saya tahu ceritanya adalah Sylvia Halim ya, diminta pulang gitu. Sylvia Halim dari MRT, ada Pak Yanwar inspiring story. Gitu. Ya, salah satu perempuan yang di male dominated industry disuruh pulang bikin MRT Indonesia gitu loh. Itu menurut saya juga salah satu yang sukses gitu ya, yang udah berkarir di luar negeri terus pulang untuk bangun. Yang saya sih tanya, Mbak gajinya gimana? Ya ampun sedih kata dia gitu kan. Kalau inget gaji, tapi buat dia adalah bagaimana bisa mengabdi gitu ya, which is buat dia fine gitu loh, karena toh biaya hidup di Indonesia tidak setinggi biaya hidup di Singapura gitu kan. Tapi ya itu tadi, sekarang memang betul kata Pak Said, lagi banyak yang kalau saya istilahnya disuruh pulang. Iya, betul. Oke, terima kasih para narasumber. Ini saya masih lihat beberapa pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya kepada para peserta kalau ada pertanyaan yang mungkin saya ada skip atau apa, karena ada yang kira-kira sama atau sudah sempat dijelaskan. Ya, tetapi ini ada pertanyaan yang sama dari Dia Sekar UGM kira-kira dengan Aludi Prihutama. Jadi kira-kira experience interning di berbagai lembaga dengan job description yang berbeda, mungkin apakah itu dilihat lebih berharga dibandingkan memiliki kualifikasi dari universitas yang terpandang atau dipandang gitu ya. Kira-kira mungkin sama dengan pertanyaannya Dia Sekar UGM. Nah, mungkin itu dulu. Dan tadi juga ada, yang Dia Sekar ini ada pertanyaan juga Pak. Mungkin ini buat yang baru
mau selesai SMA, mungkin ada ibu rumah tangga yang anaknya mau selesai SMA, dia mau mengarahkan sebaiknya ambil bidang apa sih atau jurusan apa sih? Ini kira-kira juga sama dengan dia ya, skills atau pengalaman apa atau bidang apa yang saat ini diperlukan di lembaga internasional. Karena dulu-dulu kan banyak IT itu, Bu Maya ya. Mungkin orang IT yang lebih banyak atau terus mulai biomedika dan sebagainya. Terus kayak Pak Said hukum, Pak ini agriculture dan sebagainya. Nah, itu apa sebaiknya yang untuk ke depan nih, kira-kira 5 tahun ke depan, apa yang kita sebaiknya pilih untuk mereka yang baru di SMA? Silakan, mau siapa dulu yang jawab nih? Pak Yurdi mungkin? Oke ya, jadi dunia ini memang selalu berubah dan berkembang ya. Kita tidak pernah membayangkan, jangankan 10 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu saja kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan berhadapan dengan pandemi COVID-19 saat ini ya. Ini merubah semua organisasi, merubah semua institusi. Jadi dunia ini ke depan akan dipengaruhi oleh pandemi ini. Apa yang diperlukan ya ke depannya? Ini semua organisasi internasional merefleksikan diri saat ini. Apakah kita perlu meeting rooms yang bagus, look flashy, butuh designer untuk bikin meeting hall kita ya. Di kantor saya itu di Los Baños ya, banyak sekali meeting halls. Sekarang nggak kepakai sama sekali. Nah, saya sekarang balik ke pertanyaannya. Yang dibutuhkan sekarang adalah, yang sangat dibutuhkan adalah ahli IT ya. Yang bisa memfasilitasi teknologi ya. Di dalam suatu pertemuan yang sangat penting, itu ada satu expert mengatakan, kebutuhan kita tentang teknologi, terutama yang teknologi jarak jauh, seperti yang kita lakukan sekarang, akan semakin meningkat. Karena kita di masa depan akan mengurangi interaksi langsung. Ya. Jadi ini penting. Yang kedua adalah, dan ini selalu dibutuhkan ya, saya pertama kali ini ya, direkrut di Vietnam, di Ikraf, Ibu Maya, recruiting manajernya. Program ini dikasih saya sangat amburadul. Yang saya rekrut pertama adalah communication specialist, orang yang bisa membantu saya merubah image dari program ini ya. Sampai sekarang saya sangat concern dengan communication ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan secara singkat, sederhana, bisa dicerna oleh orang dengan baiknya. Communication expert ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya daya imajinasi luar biasa ya. Nah, ini adanya di anak-anak ya, penghayal, pemimpi ya. Nah, ini ada di saya nih sekarang di staff saya ya. Punya ide yang tidak pernah dipikirkan oleh expert ya. Saya bilang ke staff saya, jangan dimatikan dulu idenya. Ini idenya bagus, tidak mungkin saat ini, tapi bisa mungkin ini beberapa tahun ke depan ya. Jadi menurut saya seperti itu ya, yang sangat dibutuhkan banyak perusahaan sekarang. Kalau saya boleh tambahkan ya, kalau saya lihat begini, ilmu itu seperti kata Pak Yurdi, itu cepat obsolete sekarang. Yang penting itu menurut saya pribadi adalah kemampuan seorang itu untuk belajar hal yang baru. Ya. Jadi saya misalnya melihat ya, ada seseorang yang mungkin dia belajarnya ilmunya A, tapi karena dia belajar di ilmu A, itu memberikan kepada dia dasar-dasar untuk bisa mempelajari hal-hal yang lain. Jadi harus menjadi seorang yang agile begitu. Kecuali memang misalnya seorang lawyer, seorang sarjana hukum memang ingin jadi lawyer ya. Tetapi saya pikir ada yang lebih that's an option, that's possible. Jadi bisa IT benar-benar kerja di IT gitu ya. Tetapi saya juga melihat kadang-kadang ada juga gitu ya orang IT tapi dia bisa handle misalnya di lembaga seperti saya gitu di ADB, dia bisa handle proyek-proyek di bidang perairan, di bidang agriculture dan sebagainya. Ada ahli akuntan yang bisa menjadi water expert
Dan ini benar-benar water expert yang recognize. Dia angkutan dulunya. Kenapa dia bisa? Karena dan dia berkembang dalam karirnya. Kenapa? Karena dia itu memiliki agility, kemampuan untuk belajar hal-hal baru. Jadi bagi saya yang penting itu ilmu itu penting, ilmu dasar yang kita pelajari itu penting. Tetapi juga kita harus memberikan ruang untuk diri kita sendiri untuk bisa punya agility untuk mempelajari hal-hal yang baru. Jadi learning power itu jadi kita harus justru belajar bagaimana caranya untuk belajar begitu. That would be my advice ya. Nah, kemudian ada juga dari ini ada pesan dari Pak Haposan Simputumorang dari Oman, salah satu expo. Buat para peserta, kalau mau lihat juga bisa role play interview DMC Career 30 Januari lalu di YouTube-nya IDN Global. Jadi bisa dicek di situ ya, sekaligus kalau misalnya mau tahu mengenai IDN Global juga bisa sesekali masuk sana, subscribe, dan lihat berbagai acara atau masterclass dan seminar pada saat ini. Ya, siapa tahu nanti juga akan di beberapa waktu kemudian mungkin juga akan diposting ya, kita akan lihat nanti. Ya, jadi sebelum acara berakhir, kami mungkin bisa meminta kepada para narasumber memberikan pesan motivasi kepada para peserta di sini masing-masing, dan mungkin secara singkat saja kita mulai dari yang ini first. Ibu Maya, silakan. Walaupun secara gender ya Bu, tapi nggak apa-apa kan? Ini panelnya ini loh, gender balance loh, dua-dua. Oke. Sedikit aja dari saya, skill itu bisa dibangun di dalam perusahaan ya teman-teman, tapi attitude itu harus dibangun dari diri sendiri. Memiliki attitude yang agile, resilience, kemudian menjadi komunikator yang baik, itu dibangun dari diri sendiri, tidak bisa dibangun oleh organisasi, karena itu dari diri kita sendiri, tapi skill dan pengetahuan bisa didapatkan di dalam organisasi. Jadi fokus membangun diri sendiri dari segi attitude-nya, terbuka untuk belajar dan lain-lain, itu lebih penting kalau menurut saya dibandingkan benar-benar punya skill-nya gitu. Itu aja mungkin dari saya, Bu Monik. Terima kasih. Pak Yurdi, silakan Pak Yurdi Hasmi. Ya, pesan saya adalah bahwa semua yang orang-orang yang sukses ya di berbagai tempat ya, mereka itu punya mimpi yang tinggi. Saya berharap para peserta diskusi ini, terutama adik-adik yang kami sayangi, bermimpilah dengan tinggi dan cari jalan untuk menggapai mimpi tersebut. Saya yakin Anda juga bisa berhasil di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yurdi. Pak Said Saidansyah, silakan Pak. Terima kasih Ibu Monik. Saya ada satu hal ya yang menjadi value system hal yang menurut saya menarik gitu. Bahwa altitude, ketinggian kita dalam karir katakanlah atau ini ya, itu ditentukan oleh aptitude and plus attitude. Jadi oleh kemampuan kita plus attitude kita. Tetapi di antara keduanya itu yang paling penting adalah attitude. Jadi penting sekali, dan kalau kita lihat dari presentasi saya itu semuanya bicara tentang pentingnya attitude plus attitude dan aptitude, hard skill, soft skill, IQ, EQ. Jadi jangan hanya mengandalkan hard skill saja, jadi karena saya lihat banyak sekali orang di sekeliling saya yang sukses itu justru karena attitude-nya yang baik, karena soft skills-nya dia yang kuat. Satu hal lagi yang mau saya katakan adalah jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk kalah, gitu ya. Banyak sekali orang yang sukses itu dia telah melewati lebih banyak lagi kekalahan dan kegagalan sih sebelum dia bisa mencapai kesuksesan. Jadi go for it ya, jangan pernah takut kalah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu peserta, dari semua ini juga saya sendiri sebagai moderator melihat pokoknya kita jangan pernah takut bersaing dengan berbagai orang dari berbagai negara, karena tadi Inggris beraksen pun tidak masalah. Lalu kita harus belajar terus, attitude yang bagus, dan terus mengembangkan diri kita. Dan sebelum acara ini berakhir, perkenalkan juga kami meminta maaf jika ada kekurangan dari pelaksanaan seminar ini.
Nah, atas nama IDN Global, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Said Saidansyah, Pak Yurdi Yasmi, dan Ibu Maya Juwita. Sukses selalu dalam berkarya dan bersumbangsi pada Indonesia. Kemudian IDN Global juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf JL Realty Commercial Investment Real Estate yang berkenan menjadi sponsor pada acara seminar ini. Juga kepada para pemberi beasiswa dan donatur, Ibu Aileen di Inggris, Pak Yurdi di Kamboja, Pak Buceli di USA, Ibu Yeti Aritonang di Prancis, Ibu Sompantini Hayward di Tasmania, dan Pak Said dan saya sendiri yang sekarang bertugas di Jakarta. Tidak lupa kepada SPCI yang senantiasa mensupport semua program IDN Global selama ini.